kita. Pulang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa virtual PES 2020 di channel YouTube Sriwijaya TV dan pembaca Sriwijaya Post dimanapun Anda berada. Dan pagi hari ini jumpa lagi bersama kami, Muhammad Husin, dalam bincang yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat Sumatera Selatan dan Indonesia pada umumnya tentang pelaksanaan ibadah umroh. Banyak sekali pemirsa informasi yang beredar tentang pelaksanaan umroh, dan Indonesia sudah mengirim beberapa perwakilan, boleh katakan, untuk melaksanakan ibadah umroh, mulai dari tim advance yang dibentuk oleh Kementerian Agama, kemudian tim uji coba yang dibentuk dan dikirim oleh sejumlah asosiasi perjalanan haji dan umroh. Nah, untuk mengetahui lebih banyak pemirsa kaitannya dengan pelaksanaan ibadah umroh di masa pandemi saat ini, bagaimana ceritanya, hadir di studio kami melalui live virtual, yaitu Ustadz E.F. Romahani. Beliau adalah salah satu owner Prabu Tour yang baru saja pulang dari ibadah umroh. Beliau bergabung bersama owner-owner travel yang lain juga melaksanakan pelaksanaan perjalanan ibadah umroh dalam rangka persiapan di masa pandemi dan apa saja yang dialami. Kita sapa dulu pemirsa, Ustadz F. Romahani. Assalamualaikum Ustadz F. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz F sudah hadir dan bergabung bersama kami.
dalam rangka memberikan penjelasan atau cerita sekilas tentang pelaksanaan ibadah umroh yang Ustadz dan rombongan lakukan selama beberapa hari. Jujur saja, masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan, bahkan Indonesia pada umumnya sampai sekarang ini masih wait and see. Ada yang juga nekat-nekat, ada yang juga ragu-ragu apa gimana pelaksanaan ibadah umroh. Nah, untuk memantapkan hati saudara-saudara kita, orang tua kita untuk melaksanakan ibadah umroh, apalagi Palembang, Ustaz kami sampaikan informasinya sudah mulai pemberangkatan di tanggal 22 Januari ini sudah ada mulai pemberangkatan. Dia langsung transit Jakarta dan langsung terbang dari Jeddah, dari Madinah, dari Jakarta Cengkareng menuju Madinah. Nah, sebagai informasi, berbagi informasi dan berbagi cerita, kami sampaikan juga bahwa siaran ini disampaikan juga disaksikan oleh sejumlah calon-calon jemaah umroh, baik melalui live langsung ataupun yang melalui channel YouTube kita di Sri Puku TV dan di Facebook Sriwijaya Pos. Mereka akan mungkin ada yang bertanya, Ustadz, secara langsung maupun melalui messenger yang akan disampaikan ke tim redaksi. Nah, Ustadz mungkin Ustadz bisa bercerita sedikit. Kenapa Ustadz terpilih atau masuk rombongan dari grup perjalanan uji coba umroh di masa pandemi tahun 2022 ini? Silakan, Ustadz. Ya, baik Ustadz. Kita Ampuri itu melaksanakan uji coba umroh perdana itu untuk khusus owner travel. Jadi perjalanan umroh perdana ini adalah umroh uji coba, yang diuji dan dicoba. Jadi kita harus melihat keadaan suasana, bagaimana cara melaksanakan ibadah umroh di masa pandemi ini. Jadi untuk mengetahui itu kita harus perlu datang ke benar-benar melaksanakan ibadah umroh tersebut agar kita bisa bercerita kepada jemaah-jemaah umroh kita yang di Indonesia. Bagaimana keadaan di sana, bagaimana tata cara umroh di masa pandemi itu, Ustaz. Jadi yang berangkat itu hanya owner travel aja yang berangkat untuk uji coba umroh perdana di masa pandemi. Jadi bukan pilihan. Jadi Ampuri lempar itu siapa yang mau ikut untuk uji coba gitu, asosiasi kita untuk uji coba ke Arab Saudi gitu. Alhamdulillah kita berangkat dari Palembang itu ada orang dua, Ustaz, dari Hamidah itu travelnya Ustadz Hendri Zainuddin, saya dari Prabutur yang berangkat. Sumsel Sumbaksel itu yang berangkat hanya saya berdua sama perwakilan dari Hamidah tuh. Ya, mungkin Ustaz Aep bisa menceritakan awal mulai dari keberangkatan melalui jalur pintu masuk Jeddah atau melalui pintu masuk Madinah, Ustaz. Jadi alhamdulillah kami kemarin itu memakai maskapai Saudi Airlines. Kami mencoba untuk umroh melalui kota Jeddah. Jadi dan ketika sampai di Jeddah, ternyata wewenang untuk karantina itu adalah wewenang dari Airline, Ustadz. Jadi bukan wewenang dari muasasa. Kalau dulu seluruh apapun kalau sudah sampai Saudi itu seluruhnya wewenang muasasa. Tapi sekarang pemerintah Saudi memutus. Jadi muasasa itu berkewajiban setelah karantina sampai kepulangan jemaah umroh. Jadi untuk karantina itu adalah wewenang dari Airline, Pak Ustadz. Jadi kita pelajaran yang dapat kami pelajaran yang kami dapatkan bahwasanya kalau beli tiket pesawat itu harus bersama dengan tiket karantina, voucher karantina. Jadi kalau kita tidak memakai voucher karantina, kita sudah beli tiket pesawat, kita tidak akan bisa terbang ke Saudi. Itu pelajaran contoh kalau nggak salah beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu itu pernah dialami sama travel yang ada di Pulau Jawa. Dia gagal berangkat karena gara-gara belum ada voucher hotel. Itu salah satunya. Apakah kemarin kan ada semacam kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia terkait soal vaksin, Ustaz? Kan di Indonesia kita mendapatkan informasi kalau
calon jemaah umroh yang menggunakan vaksin selain dari Sinovac seperti yang direkomendasikan oleh Saudi Arabia seperti Pfizer, Johnson Johnson, kemudian Moderna, AstraZeneca, itu katanya sudah bebas karantina. Apa betul, Ustaz? Nah, itu Ustaz, makanya alhamdulillah dengan kita datangnya ke Saudi Arabia, jadi kita tahu ternyata untuk jemaah umroh yang sudah vaksin Sinovac ataupun non Sinovac atau vaksin yang disetujui Saudi Arabia, semua karantina 5 hari di Saudi Arabia. Itu jadi yang kenyataan yang diumumkan sama pemerintah Saudi Arabia bahwasanya yang Sinovac aja kan kemarin yang itu yang dikarantina, ternyata pas kami tiba yang seluruh vaksin itu karantina 5 hari di Saudi Arabia. Jadi peraturan Saudi Arabia itu berubah-ubah, Ustaz. Jadi tidak bisa kita pegang. Makanya dengan kita berangkat itu alhamdulillah. Jadi kita selalu waspada gitu karena ketika kita datang kan ternyata karantina semua kan. Awalnya kita mikir kan hanya Sinovac yang karantina. Makanya kemarin kita bagi 2 grup Sinovac sama non Sinovac agar yang Sinovac tetap karantina, yang non Sinovac langsung menuju kota Madinah. Ternyata tidak. Ternyata seluruh vaksin itu harus karantina di Saudi Arabia 5 hari. Gitu, Ustaz. 5 hari artinya kita seperti protokol kesehatan, protokol karantina, artinya tidak bisa keluar kamar, seperti itu. Jadi kalau di Jeddah itu yang seperti kami alami, kalau di Jeddah itu ketika kita karantina itu hotel pun dikunci, Ustaz. Hotel pun dikunci. Jadi orang masuk pun tidak bisa, apalagi kita yang keluar. Yang hanya diperbolehkan keluar masuk hanya petugas catering dan petugas hotel. Itu yang kami alami, Ustaz. Jadi memang karantina di Saudi itu sangat ketat sekali. Sangat ketat. Baik. Bagaimana dengan jemaah umroh yang masuk melalui pintu Madinah, Ustaz? Ya, pintu Madinah ya. Sebab beredar informasi katanya di Madinah juga yang dikenakan karantina hanya vaksin Sinovac, sedangkan vaksin lain juga tidak dikenakan karantina. Apa betul? Apa hoax aja itu? Itu hoax, Ustaz. Jadi semua vaksin Sinovac dan non Sinovac atau vaksin yang disetujui Saudi Arabia semua karantina walaupun di Madinah. Tapi keuntungan karantina di Madinah itu kita bisa hotel sama seperti hotel kita umroh. Jadi kita tidak perlu pindah hotel lagi, Ustaz. Oh gitu. Makanya sekarang ini tiket yang landing Madinah tuh diburu sama travel umroh untuk memudahkan jemaah umroh. Artinya begini. Artinya kalau saya menangkap apa yang disampaikan Ustaz Aib tadi, kalau jemaah umroh yang masuk melalui pintu Madinah, dia akan dikarantina di tempat hotel jemaah itu tinggal nantinya. Artinya tidak hotel lagi, begitu? Iya. Sementara kalau di Jeddah, sebelum masuk kota suci Mekah, berarti jemaah umroh dikarantina di Jeddah, kemudian baru pindah di hotel ke Mekah, bukan seperti itu? Kalau di Jeddah juga, Ustadz, setelah karantina di Jeddah juga bukannya langsung ke Mekah, ke Madinah dulu juga sama. Sama rutenya. Tapi bedanya kan di Jeddah kan kita pindah lagi hotel ke Madinah. Jadi jadi perjalanannya itu bukan dari Jeddah langsung ke Mekah, bukan. Jeddah juga mesti ke Madinah gitu. Jadi setelah kita karantina, langsung kita menuju ke kota Madinah. Di Madinah kita kan pindah lagi hotel kan dari Jeddah ke Madinah, ya itu yang merepotkan Ustadz, jemaah kasihan. Makanya kalau kita landingnya di Madinah, kita nggak kemana-mana, tetap di hotel karantina itu sampai kita betul-betul habis karantina, masih tetap tinggal di hotel Madinah itu dalam 2 hari. Selama 2 hari, baik. Ustaz, yang ini ada juga netizen yang bertanya nih, ada beberapa yang masuk dari pertanyaan kami. Setelah dari karantina di Madinah, katakan dari Madinah, setelah itu apa lagi yang harus dilakukan? Apakah ada serah terima dari otorita penerbangan ke muasasa, dan kemudian teknis pelaksanaannya untuk beribadah di Madinah sendiri bagaimana, Ustaz? Jadi Ustaz, tidak ada. Jadi kalau kita selesai karantina itu di aplikasi Tawakalna kita akan berubah berwarna hijau, Ustaz. Oh gitu. Berarti kita bebas memasuki masjid.
Jadi maksudnya begitu. Begini, kalau kita sudah karantina, kita sudah bisa umroh seperti bagaimana biasa, Ustaz. Oh, Bebas. Iya, bebas. Tidak seperti kita karantina. Jadi makanya di di Mekah itu bebas karena rata-rata semuanya 99% lah mungkin kan, hampir 100% itu semua jemaah umroh sudah karantina. Makanya sop sholat di Masjidil Haram itu sudah rapat seperti ketika sebelum pandemi, Ustaz. Hanya saja kita wajib masker, itu saja. Gitu. Kemudian kalau di Madinah sendiri bagaimana, Ustaz, untuk kegiatan ziarah ke makam Rasul dan sebagainya? Apakah lebih luang seperti awal atau sekarang harus ada aturan-aturan? Alhamdulillah ketika masa pandemi ini lebih peraturannya lebih bagus dan lebih baik dibanding sebelum pandemi untuk antri ke Raudhah kan, Ya, Raudhah Rasulullah. Jadi kita antrinya pun di dalam masjid itu duduk, Ustadz, tidak berdiri. Dulu sebelum pandemi kita berdiri berdesak-desakan kan menunggu untuk antrian kita ke Raudhah atau ke makam Rasulullah. ya. Tapi saat ini lebih teratur, Ustadz, lebih teratur, lebih sangat teratur. Jadi kita sudah mulai dikasih kayak pembatas-pembatas dari mulai depan ya, Ustadz. Jadi kita tidak dari masjid, jadi kita lewat dari masjid di samping masjid, terus kita ke depan sekali kita bersama muasasa, karena muasasa sudah mendaftarkan kita untuk ke Raudhah, lalu kita mengantri untuk ke masjid, ke pinggir masjid. Sesampai di masjid semua jemaah mengantri itu harus duduk, Ustadz. Ya. Harus. Jadi lebih, walaupun menunggunya 1 jam itu enak, tidak ada rasa pegel karena kita kan duduk gitu, Ustaz. Itu bedanya. Oke. Bagaimana, Ustaz, situasinya? Kalau kita dulu kan ziarah bisa dilakukan beberapa kali ya. Dengan musim pandemi ini, apakah ada batas-batasan untuk ziarah? Itu kalau untuk masa pandemi ini karena kan jumlah hari kita di Madinah juga kan nggak terlalu banyak, Ustaz, karena dipotong sama karantina kan. Ya, Kita betul. cuma 2 hari, paling lama 3 hari di Madinah. Jadi kalau posisi kita ke Raudhah itu, untuk Raudhah pertama kita melalui muasasa, terus yang keduanya kita bisa mendaftar di aplikasi Tawakalna, Ustaz. Ya. Jadi untuk mengantri lagi itu untuk besok lagi gitu, Ustaz. Jadi makanya kalau hari ketiga itu maksimal cuma 2 kali ke Raudhah kita. Ya. Karena banyak terpotong karena pandemi kan, Ustaz, karena karantina maksudnya gitu. Ya. Sebelum kita beralih ke Masjidil Haram atau ke Mekah, masih seputaran kota Madinah. Ustaz, apa pengalaman yang Ustaz lihat sendiri di masa pandemi, situasi di Masjid Nabawi sendiri, dan apakah juga seperti biasa, Ustaz, jemaah Indonesia kan sangat dinanti-nantikan oleh pedagang-pedagang at-tijar min Madinatul Munawwarah yang sangat menunggu kedatangan orang-orang Indonesia ya. Nah, bagaimana? Apakah pertokohan di situ sudah mulai ramai atau masih tutup juga, Ustaz? Ya, sebelum ke pertokohan saya jelaskan dulu ke masjidnya, Ustaz ya. Untuk suasana ke masjidnya, kita masuk masjid di Madinah itu lebih ketat dari kita masuk masjid di Masjidil Haram. Jadi kita ada gelang dari muasasa. Kalau kita tidak ada di aplikasi Tawakalna, kita pakai gelang muasasa saja ditunjukin kita bisa masuk masjid. Kalau tidak ada, walau itu siapapun dari jemaah manapun itu tidak akan pernah bisa masuk ke Masjid Nabawi. Kalau tidak ada gelang dari muasasa dan tidak ada di aplikasi Tawakalna. Gitu, Ustaz. Itu yang untuk secara ibadah. Terus untuk ke masjidnya itu di Madinah itu masih ada social distancing-nya, Ustaz. Jadi memang ada jarak sesuai sama stiker yang ditempelkan di sejadah-sejadah. Karena kenapa? Di Madinah juga itu karena tidak terlalu ramai, jadi memang berjarak pun tidak ada masalah. Karena kita masih bisa maju ke depan gitu, Ustaz. Nah, terus yang pertokohan tadi, yang di pertokohan, kalau saya melihat, saya keliling juga kan buat melihat situasi hotel-hotel yang ada di Madinah untuk survei kan, Ustaz ya. Pertokohan itu saya rasa 80% tutup. Masih tutup. Ya. Jadi yang buka itu mungkin yang masih bertahan, yang mungkin
masih mengharapkan jemaah-jemaah Indonesia. Makanya saya dipanggil sama yang jualan di toko, Indonesia apa Malaysia? Indonesia. Mereka bertanya, kapan Indonesia umroh lagi? Saya bilang, insya Allah tidak akan lama lagi. Jadi dulunya mereka itu cuek dengan jemaah Indonesia kalau belanja ini. Sekarang ini mereka sangat mengharapkan, karena saya juga ada teman yang jualan di Madinah, kan Ahmad namanya. Dia itu gimana ya, terbebani dengan biaya sewa yang mahal sekali. Nah, pada saat masa pandemi ini, yang memiliki toko itu hanya 1/4 saja dia minta biaya untuk sewa tokonya. Jadi kalau umpama sebulannya 1.000 real, dia cuma minta 250 real untuk 1 bulannya. Karena mereka melihat juga tidak ada yang belanja, kan, jemaah masih sepi, Ustaz. Artinya pandemi ini mempengaruhi pendapatan orang-orang Saudi juga. Iya. Jadi yang dulunya mereka agak sama Indonesia agak ini, sekarang sangat ramah sekali. Sangat ramah sekali karena mereka membutuhkan kita ternyata. Betul. Kadang ini kan, kadang nggak terlalu meladeni karena mereka merasa rame kan. Mereka merasakan itu. Tadi Ustaz bilang jangan harap bisa masuk Masjid Nabawi kalau tidak ada tanda pengenal dari muasasah atau terdaftar di aplikasi Tawakalna. Artinya kalau saya menangkap, semua pintu dijaga atau ada pintu-pintu saja yang ditutup dan dibuka, Ustaz? Hanya setahu saya itu hanya tiga pintu yang bagian belakang yang dibuka. Di pintu 20, di pintu 22 sama di pintu 20 sama di ujung di pintu berapa tuh, 17 atau berapa itu. Yang itu aja, selain dari situ ditutup, Ustaz. Kalau pintu ditutup. 17 kalau dia biasa kan di pintu 22 kan sangat ketat ya, Ustaz ya. Kadang-kadang mereka ada yang lupa, itu mereka kadang-kadang berlari ke pintu 20 atau 19 agar bisa bisa disuruh masuk. Kadang-kadang bisa masuk, kadang-kadang enggak gitu. Jadi memang di Madinah itu ketat, bukan nggak kayak di Saudi kayak gitu. Artinya Ustaz, hanya pintu-pintu tertentu saja yang dibuka di Masjid Nabawi. Ya, pintu-pintu tertentu aja dibuka. Yang bagian belakang ya, Ustaz. Tapi kalau bagian depan saya kurang tahu karena saya belum sampai ke depan. Ke depan tuh hanya untuk mengantri raudhah. Saya tidak melihat adanya pintu yang dibuka dari depan. Baik. Ustaz. Baik. Artinya kalau memang tidak ada gelang demo asasa atau tidak terdaftar di aplikasi Tawakalna, itu akan menyulitkan jemaah calon umroh sendiri. Mudah-mudahan penjelasan Ustaz ini akan menjadi semacam masukan dan berbagi pengalaman lah dengan calon-calon jemaah Sumatera Selatan, Palembang khususnya akan berangkat di tanggal 22 Januari. Baik Ustaz, saya tanyakan berikut ini. Apakah setelah dikarantina itu jemaah ini akan dilakukan swab atau PCR lagi, Ustaz? Ya, jadi setelah karantina jemaah itu di PCR lagi sama muasasah dan hotel. Ya. Jadi ketika jemaah masuk kota, umpama kita landingnya di Madinah. Ya. Ketika kita masuk hotel Madinah, kita langsung di PCR. Ya, itu sebelum karantina. Langsung di PCR sebelum karantina. Ya. Di PCR, nah sebelum karantina, atau kalau kita sampainya malam, kita disuruh tidur dulu. Ketika pagi mereka baru melaksanakan untuk PCR. Ya. Gitu. Jadi kalau PCR-nya ternyata positif, mereka harus lebih lama lagi karantina di hotel itu. Tapi kalau dia negatif, dia hanya 5 hari saja di hotel karantina itu. Makanya kita harus hati-hati, makanya harus dijelaskan kepada jemaah, ketika ternyata kita positif, kalau ternyata kita positif, kita harus mengedukasi jemaah bahwasanya kalau positif untuk penambahan hotel, penambahan hari kita di hotel, itu bukan tanggung jawab kami, jadi tanggung jawab pribadi dari jemaah. Karena kalau karantina ditambah lagi dari 5 hari ke 10 hari, itu sangat membengkak sekali, Ustaz. Nah, makanya mahal.
Biaya umroh sekarang mahal. Baik, artinya begini Ustaz, karantina 5 hari baik di Mekah maupun di Madinah itu kan bagian dari biaya kos yang dikeluarkan jemaah waktu pembayaran untuk keberangkatan. Ya, Nah, kalaupun nanti setelah di karantina ternyata awal sebelum karantina dilakukan PCR ternyata positif dan harus dikarantina, berarti kelebihan masa tinggal karantina ditanggung oleh jemaah. Betul begitu Ustaz? ya begitu. Kira-kira Ustaz, berapa satu hari, satu malam yang baik di Mekah maupun di Madinah di masa karantina? Kalau untuk karantina kan cuma ada di Jeddah sama di Madinah ya, bukan di Mekah, Ustaz. Ya. Jadi kalau untuk di Jeddah itu harga karantina lebih murah daripada di Madinah. Ya. Itu saya perkirakan 4 juta sampai 6 juta tergantung hotel apa yang kita pilih. Untuk 5 hari itu Ustaz. Untuk Ya. 5 hari satu. Kan perpanjangan masa karantina kan? Ya, untuk perpanjangan saja. Tapi kalau misalnya karantina yang 5 hari itu sudah tanggung jawab travel. Ya, jadi travel sudah memberikan harga, sudah sama karantina sehat ya Ustaz, bukan karantina ketika kita positif. Nah, ketika mereka positif penambahan hari, mereka harus tambah biaya lagi. Bukan tanggung jawab kami gitu, karena tapi mudah-mudahan insya Allah kalau di Jakartanya kita itu negatif, ya sampai Saudi insya Allah negatif, karena di sini pengalaman kita begitu, Ustaz. Baik, sekarang pertanyaan berikut Ustaz. Apakah setelah masa karantina ini persiapan jemaah akan meninggalkan jemaah akan melaksanakan ibadah di ziarah di Masjid Nabawi dan sebagainya, dan ketika akan ke Haram untuk melaksanakan ibadah umroh, apakah jemaah di PCR lagi, Ustaz? Nah, itu kalau sudah PCR kan PCR yang kedua adalah setelah karantina. Ya. Kalau di karantina itu ternyata kita negatif, kita bebas seperti biasa, tidak ada PCR ulang lagi. Ya. Ketika pulang ke Indonesia baru ada PCR ulang. Ya, oke, saya paham. Baik. Umpamanya besok kita pulang, hari ini kita harus PCR ulang. Apakah kita negatif atau kita positif? Kalau kita negatif, kita bisa pulang ke Indonesia. Nah, ini pertanyaan yang teman-teman yang bingung kan, teman-teman perjalanan kemarin bingung. Kami semua negatif sebelum. Nah, Ustadz, penjelasan sesi ini Ustadz tahan dulu, kita akan bahas di segmen ketiga. Tapi sebelum segmen ketiga kita masuk segmen kedua. Bagaimana pelaksanaan ibadah umroh ketika meninggalkan masjid kota suci Madinah ke Mekah? Itu nanti itu sesi yang bingung-bingung tadi, Ustadz, itu sesi segmen ketiga. Sekarang kita mencoba untuk pelaksanaan ibadah umroh dulu, Ustadz. Setelah dari Madinah ke Tanim, ke Bir Ali, kita mengambil mikot niat untuk umroh. Kemudian, nah itu gimana pelaksanaan di kota Mekah sendiri? Apakah masuk hotel di Mekah harus ada pemeriksaan lagi dan sebagainya? Silakan. Nggak ada, Ustaz. Jadi seperti saya bilang tadi, normal seperti biasa. Normal seperti biasa. Jadi ketika kita sudah divaksin, setelah kita di PCR di hotel di Madinah, setelah kita karantina tadi, itu berjalan seperti biasa, seperti kita umroh sebelum pandemi. Sampai kita 6 jam, mikot dulu di Bir Ali, 6 jam sampai ke hotel. Seperti biasa, ke hotel sebentar, kita makan, istirahat sebentar, setengah jam, lalu kita melaksanakan umroh. Nah, dan umroh itu sudah sudah juga didaftarkan sama muasasah. Jadi muasasah mengantarkan kita ke gerbang pintu untuk masuk Masjidil Haram. Ini data-data yang umroh, ada orang 20 umpama kayak gitu, namanya ini orangnya. Nah, terus itu di sana juga tidak dipersulit, Ustaz, asal kita semua lengkap. Jadi dilihatnya pun enggak sama yang pemeriksa itu. Ya udah masuk kayak gitu. Jadi memang Saudi itu untuk di Masjidil Haram itu memang sangat mudah sekali. Tidak ada seperti ada berita yang susah masuk masjid, tidak ada, Ustaz. Jadi kalau kita semua yang sesuai prosedur, sesuai apa yang telah diinikan sama Saudi Arabia, itu sangat mudah sekali, seperti biasa umrohnya. Bagaimana dengan Zam-Zam dan kegiatan ziarah lain? Apakah masih juga ada social distancing di bus dan sebagainya, Ustaz? Oh, Zam-Zam, oke. Zam-Zam itu semua seperti biasa, Ustaz. Sudah normal. Tidak ada social distancing. Tapi waktu saat umroh yang
sebelumnya waktu 2021 awal itu Zam-Zam itu hanya dikasih botol per botol kata saat itu, Ya, kata yang perangkat kan. Nah sekarang seperti biasa Ustaz, jadi seperti biasa kita ambil gelas di sebelah kiri ya, sebelah kanan kita ambil airnya, kita di sebelah kiri seperti biasa, tidak seperti ada perbedaan. eh, Ustadz, kegiatan lain di Masjidil Haram untuk ziarah dan sebagainya, apakah bus juga dibatasi kapasitasnya? Tidak, untuk bus semua sudah bisa masuk, full juga bisa. Sekarang tidak seperti dulu kan hanya diisi 50% katanya kan. Ya, Tapi betul. sekarang semua bus bisa, jemaah 40 pun bisa Ya, masuk. Untuk ziarah tidak ada larangan, bisa ke Jabal Rahmah, ke Tanim untuk mikot juga bisa. ya. Tapi saya waktu umroh uji coba kemarin memang sangat sepi Ustadz. Yang di Tanim itu cuma ada 2 bus. Masya Allah. Jadi kita itu umroh perdana ini tidak ada yang antri. Dari kita mau pakai ihram, kita mau ke kamar mandi itu seperti alhamdulillah saya itu tidak pernah menemukan begini. Selama ini Masya Allah rame. Sekarang ini sepi dan memang mudah. Dan saat sekarang inilah saya alhamdulillah menjadi jemaah, bukan menjadi pembimbing. Biasa susah ngurus jemaah kan. Sekarang kita menjadi jemaah. Suasana antum, bagaimana suasana hati Ustadz ketika umroh yang pemandangannya, suasananya, rasanya juga mungkin berbeda dengan suasana yang normal. Tadinya ramai, kalau lihat ke Tanim, bagaimana padatnya Tanim ketika antum bermikot di Tanim kan hanya 2 bus, sepi sunyi, itu kira-kira gimana lah Pak? Perasaan itu tanya ke orang lain. Perasaan yang pertama sedih, Ustaz. Saya sedih itu umroh itu sekarang ini sangat sedikit sekali, itu sedihnya. Karena di masa pandemi ini jadi banyak yang orang yang sudah memimpikan, yang sudah daftar sudah 2 tahun belum berangkat itu, mereka tuh saya sedih melihat itu. Andai mereka sudah berangkat, mereka akan bahagia gitu. Kan hati saya juga agak seneng juga karena nggak antri di toilet. Saya kan kalau antri itu lama bener nunggunya kan. Kalau ini langsung masuk, sudah ke toilet, sudah mandi, langsung kita ngambil wudhu, langsung ngambil sholat sunnah ihram dan mengambil niat mikot untuk niat umroh langsung di masjid, nggak lagi di bus kalau saya langsung di masjid. Karena saya kan merupakan jemaah, bukan pembimbing. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi kepada Ustadz ya, kaitannya dengan pelaksanaan ibadah umroh dan sebagainya. Apakah sudah ada jemaah-jemaah di luar Indonesia yang hadir untuk berumroh, Ustaz? Di luar Indonesia itu yang terbanyak itu jemaah Malaysia, Ustaz. Malaysia. Kalau enggak dari awal Desember sampai Januari itu Malaysia sudah mengirim 5.000 jemaah umroh. Malaysia. Dengan visa turis. Dengan visa turis, bukan visa umroh. Oh. Iya, dengan visa turis. Jadi mereka bisa berbondong-bondong, bisa membawa anak-anak di bawah 12 tahun. Karena kalau kita memakai visa umroh di atas 12 tahun harus bisa berangkat. Tapi kalau visa turis itu bebas anak-anak. Jadi mereka saya lihat ketemu kemarin di kebun kurma di Madinah kan. Ya. Masya Allah. Saya tanya, kok ibu bisa berangkat sama anak-anak dari Malaysia? Karena kami memakai visa turis katanya. Semua Malaysia memakai visa turis. Alhamdulillah katanya. Ternyata visa turis juga bisa digunakan untuk umroh, Ustaz. Itu. Untuk saat ini. Untuk saat ini visa turis. Kan kalau kita tapi Indonesia itu kalau untuk umroh tidak mengeluarkan visa turis, dia tidak boleh visa turis. Jadi kalau khusus untuk Indonesia, mereka umroh harus memakai visa umroh. Tidak seperti Malaysia. Di Malaysia mereka bisa pakai visa umroh atau mereka bisa visa turis gitu. Jadi kewenangan untuk visa itu dari negara masing-masing gitu, Ustaz. Mungkin Indonesia tuh ingin jangan sampai gaduh, jangan sampai harus tersistem jadi satu tempat. Makanya perintahkan membuat one gate kan untuk satu angkatan ya, agar lebih bisa dikontrol
mudah mengontrolnya. Baik, ini Ustadz, kita masuk segmen 3 Ustadz. Ustadz tadi kita katakan semua rangkaian ibadah di kota suci Makkah Al-Mukarramah, mulai dari sholat di Masjidil Haram, mulai dari melakukan tawaf sunat, kemudian ziarah dan sebagainya. Tibalah masa tinggal di Saudi di Mekah sudah berakhir dan Ustadz harus pulang. Artinya pulang ini SOP standarnya sebelum meninggalkan kota suci Makkah Al-Mukarramah menuju Jeddah pasti akan dilakukan PCR lagi. Bukan begitu, Ustaz? Iya. Nah, saya ingin Ustaz cerita menariknya nih. Ya. Cerita menariknya ini saya menarik cerita mau pulang ini. Setelah PCR pasti ya alhamdulillah mungkin jemaah kita semua sehat dan terbukti bisa pulang karena hasil PCR-nya negatif dan kemudian naik pesawat. Nah, mungkin Ustadz dari sini bisa cerita, Ustadz. Jadi begini, kami semua negatif, semua kepulangan di tes PCR di hotel masing-masing kan. Kita kan ada 2 grup, Sinovac dan non Sinovac. Yang non Sinovac hotelnya di Marriott, yang non Sinovac di Marwarotana di Zamzam Tower, yang Sinovacnya di Marriott. Jadi semua di hotel masing-masing untuk PCR dan semua dinyatakan negatif. Nah, karena negatif kita semua bisa pulang ke Indonesia. Setelah kita pulang ke Indonesia, sesampai di Bandara Cengkareng itu ada beberapa jemaah. Sebentar. Sebelum Ustadz sampai, sebelum pesawat Saudi dari Jeddah mendarat ke Cengkareng, pertanyaan timbul, bagaimana suasana protokol kesehatan, standar operasi bandara, apakah sangat ketat, Ustaz? Di bandara King Abdul Aziz, kemudian naik pesawatnya juga seperti itu, apakah sangat ketat? Seperti normal biasa, Ustaz. Kalau di Saudi itu tidak ada ini, kalau sudah karantina itu normal seperti biasa, tidak ada ketat. Jadi seperti kita umroh biasa, asal pakai masker. Karena di Saudi kalau nggak pakai masker dendanya sampai 2.000 rial, Ustaz. Yes. Jadi di sana kegiatan seperti biasa, tidak ada misalnya diperiksa lagi di bandara, nggak ada. Semua kalau sudah karantina sudah negatif itu semua bisa pulang dari Saudi Arabia dan sangat mudah sekali. Paspor kita pun tidak lagi langsung cap aja, cap pulang katanya gitu. Nah terus yang baru itu bandara King Abdul Aziz yang baru ya, yang internasional sangat mewah sekali, Ustaz. Itu juga untuk ke gate itu mereka menyediakan kereta api kayak seperti di Singapura. Jadi untuk pindah terminal atau gate dia ada kereta api untuk menuju biar lebih cepat gitu. Ya. Baik, setelah itu jemaah diperiksa ke keimigrasian, kemudian naik ke pesawat. Langsung menunggu dan naik pesawat, tidak ada kegiatan apapun. Biasa seperti normal biasa. Setelah kita sampai di Cengkareng. Nah, setelah sampai di Cengkareng, alhamdulillah sangat teratur sekali. Teraturnya begini semua. Kalau dulu ini cerita yang sebelum umroh kita yang perdana kan ada di bulan 1 2021 itu semua berdiri kayak Cengkareng itu seperti terminal katanya dulu untuk pemeriksaan satu persatu. Nah, sekarang ini semua dikasih kursi, tempat duduk. Jadi kursi ada berapa batas kursi ini, kalau udah selesai yang kursi yang belakangnya ke depan terus sampai ke depan sampai selesai semua. Kan tempat ruang PCR-nya sangat banyak sekali. Jadi untuk jemaah kami dalam pesawat kira-kira ada 300-an ya. Itu tidak sampai setengah jam tuh udah selesai semua, Ustaz. Jadi banyak sekali PCR di sana yang memang cepat sekali. Memang dibikin cepat dan pelayanannya memang bagus. Di sana ada tentara-tentara, ada security yang memang dia tegas dengan antrian supaya kita tidak terlalu lama di sana. Jangan nyerobot, dilarang sama dia, harus duduk yang tenang gitu. Karena katanya kalau kita emosi imunnya nanti turun terus begitu terus. Akhirnya kita ke ruangan tempat tes PCR. Nah, setelah PCR sesampai kita di hotel itu langsung diumumkan ternyata tes PCR di bandara itu hanya paling lama 2 jam, Ustaz. Jadi mereka semua serba cepat.
Jadi pas kita sampai di hotel, makan di hotel langsung ada pengumuman yang siapa-siapa yang negatif dan siapa-siapa yang positif. Ya. Ya, jadi setelah tahu siapa-siapa, Ya, siapa-siapa? mereka langsung dibawa ke Wisma Atlet Nah, yang positif. sebentar saat saya berita tentang adanya calon jemaah umroh sekitar 6 orang lebih yang kena Omikron itu kan sudah beredar lah di pemberitaan kita juga di media sosial ya. Nah, yang menjadi pertanyaan dan pengalaman kita di lapangan juga, memang ketika di Saudi juga di PCR ternyata kita negatif, kemudian diizinkan terbang, karena lamanya terbang hampir 9 jam lebih, kemudian kegiatan fisik selama di Masjidil Haram juga luar biasa dasar, ya tidak memungkinkan, ada yang kelelahan, ada yang keletihan. Nah, ini gimana? Apakah ini sangat riskan kondisi ini, Ustaz? Jadi, karena apa? Kan rata-rata kan semua kan flu, Ustaz. Rata-rata kan semua flu rata-rata, dan flu itu mungkin dianggap Omikron. Mungkin saya tidak tahu gejala Omikron itu bagaimana kan, Ustaz? Ya, lanjut, Ustaz. Dulu itu saya rasa mungkin udah susah napas segala macam ya kan, Ustaz. Jadi ketika mereka sampai, mereka dinyatakan positif, mereka semua dibawa ke Wisma Atlet. Dan sampai sekarang saya lihat mereka itu semuanya sehat-sehat aja, tidak ada gejala apa-apa. Sekarang pertanyaan yang muncul saat ketika sampai di Indonesia, kan siapapun mereka yang pulang dari luar negeri itu dikarantina selama 7 hari. Nah, pertanyaannya, yang dinyatakan positif itu karantinanya berapa hari, Sat? Kalau yang positif karantinanya 10, kalau di Indonesia itu 10 hari. 10 hari. Kemudian tes PCR kemudian. Nah, sekarang pertanyaannya, saya pernah melihat tulisan Ustaz Ed, ternyata lebih bahagia jemaah umroh yang dikarantina di Wisma Atlet yang dikatakan positif dibandingkan jemaah umroh yang dikarantina di hotel dengan hasil tes PCR-nya negatif. Itu gimana, Ustaz? Karena di hotel kan hanya di hotel saja. Ya. Tidak bisa kemana. Hanya makan tidur. Sedangkan di Wisma Atlet itu mereka bisa keluar, bisa turun, dan bisa berolahraga. Itu yang membuat yang ya positif itu bahagia. Mereka itu bisa menghirup udara segar, dan kami tidak bisa. Kami hanya di ruangan, kamar, ber-AC, makan dan tidur. Selama 7 hari. Jadi ya makanya kami memang sebenarnya bahagia. Tapi dibanding sama yang di Wisma Atlet, lebih bahagia di Wisma Atlet. Karena mereka bisa menghirup udara. Baik, Ustaz Ed. Ini banyak pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini Ustaz Ed sudah terjawab. Nah, pertanyaan muncul di Facebook kami ini saat dari beberapa netizen dan pembaca, pendengar CJ Pos juga bertanya begini. Apa sih bedanya karantina pertanyaan gini. Biaya bagi calon jemaah umroh yang baru tiba, apakah dikenakan biaya? Satu, kemungkinan bagi mereka yang positif di Wisma Atlet juga harus mengeluarkan biaya. Atau gimana, Ustaz? Nah, itu Ustaz ya. Jadi untuk yang hasil negatif karantinanya itu memakai biaya. Jadi di hotel yang kita tentukan atau travel sepakati ya kan, di hotel atau di hotel Ibis atau di hotel mana bisa. Dan ketika mereka diambil ke Wisma Atlet, mereka gratis dari negara. Jadi yang kena positif itu mereka kan sudah bayar hotel nih. Ya. Sudah bayar hotel. Mereka rembes, minta dipulangkan uang dari hotel, dipulang sama hotel uangnya, kalau nggak salah cuma 50%. Jadi mereka bisa ambil uang mereka yang hotel yang mereka tidur harusnya mereka ke sana, ternyata kan tidak dipakai karena mereka positif. Ternyata mereka positif dan mereka harus ke Wisma Atlet dan gratis di Wisma Atlet. Wisma Atlet itu makanan, snack, obat-obatan, susu semua lengkap. Alhamdulillah pemerintah sangat perhatian untuk penderita Omikron mungkin yaitu. Ya, itu yang saya karena
di grup saya itu diperlihatkan videonya mereka, ruangannya bagus, tipe suite, mereka sendiri-sendiri di dalam kamar itu ada 2 kamar gitu, ada gitu. Jadi mereka tuh bisa apa? Bisa berinteraksi dengan teman sekamarnya di ruang tamu kayak gitu. Ada kompor, ada mesin cuci. Jadi mereka itu memang seperti tinggal di apartemen. Jadi sepertinya teman-teman yang kebenaran hasil PCR-nya positif setelah pulang dari umroh justru lebih senang ketika dikarantina di Wisma Atlet karena memang suasana mereka dibangun seperti itu ya, bebas dan sebagainya. Dibanding dengan teman-teman atau jemaah umroh yang dikarantina di hotel yang tidak bisa keluar, hanya dalam kamar, makan, minum dan tidur. Justru kemungkinan imunitas dalam merendahkan imunitas tubuh kita juga kalau stres. Bukankah begitu Ustaz yang alami? Ya, jadi begini Ustaz, ini pengalaman juga Ustaz ya. Untuk yang jemaah umroh ya. Jadi waktu kami kepulangan kan kami kan di Hotel Balairung, di hotel di Jakarta. Itu selama 7 hari di karantina. Jadi 7 hari. Dan selama karantina 7 hari itu, karantina 7 hari itu, ternyata pas kita mau pulang ke daerah masing-masing, kan PCR lagi. Ya. Itu ada orang 9 Ustaz. Oh iya. Padahal kita tidak keluar kemana-mana. Makanya saya Sudah, ini menarik Ustaz. Ini menarik. Jemaah umroh yang pulang ke tanah air, yang hasil PCR-nya di awal di bandara dia negatif, dia dikarantina selama 7 hari. Iya. Setelah masa karantina selesai, mau pulang ke daerah masing-masing, dikarantina lagi, dites PCR lagi. Nah, ternyata rombongan ini yang dikarantina di Jantaka Besi tadi ada yang terpapar. Betul. Iya. Jadi di mana itu virusnya tuh? Makanya yang lebih bingung lagi, ada suami istri selama 7 hari mereka di dalam kamar, suaminya aja positif, istrinya negatif. Ya, itu yang saya pertanyakan. Pertanyaannya kalau begitu dia setelah dinyatakan positif artinya dikarantina kembali. Iya, suaminya dikarantina kembali, istrinya enggak. Padahal mereka satu kamar selama 7 hari. Makanya saya membingungkan. Ya, sama-sama. Ustadz AF juga bingung, saya juga di sini juga bingung juga di mana. Karena makhluk ini ada tapi tidak lihat. Apakah ini hanya buatan atau saya bukan susah sama pemerintah ya? Karena yang PCR kita bukan dari pemerintah, yang PCR kita kan dari apa? Dari hotel kan? Dari apa? Kita bayar hotel tuh sudah sama PCR-nya gitu. Iya. Nah, jadi bukan salah pemerintah. Nah, yang kami pertanyakan begitu. Jadi mereka yang 9 yang terpapar positif Omikron, katanya positif Omikron, mereka ke Wisma Atlet semua. Jadi sudah 7 hari di hotel, 10 hari lagi dia mesti di Wisma Atlet karantina. 10 sampai 14 hari dia karantina di Wisma Atlet. Itu yang sangat menyedihkan. Baik. Dan terpapar dari mana? Yang itu yang saya bingungkan. Karena kami di kamar 24 jam tidak keluar di kamar, dan kami terpapar, ada yang terpapar 9 orang, termasuk suaminya, istrinya tidak terpapar selama 7 hari sama dia nggak terpapar istrinya. Gitu. Yang makanya Omikron ini bagaimana gitu. Saya kan kurang ngerti cara penularan Omikron bagaimana. Mungkin kalau corona saya ngerti karena saya sudah pernah mengalami kena corona kan. Ya. Baik, Ustadz. Sebelum kita tutup pertemuan kita, ada catatan atau note yang mungkin Ustadz bagikan ke calon-calon jemaah yang akan berangkat di tanggal 21, 22, dan di Februari. Silakan Ustadz. Bagaimana? Apa catatan, saran yang harus Ustadz sampaikan atau menjadi pelajaran bagi calon jemaah yang akan berangkat di bulan ini, Ustadz? Jadi untuk saya kan ada keberangkatan juga insya Allah di bulan Februari. Yang sering saya berikan edukasi kepada jemaah melalui pesan di WhatsApp grup. Pertama, jaga imun, jaga kesehatan itu. Yang kedua, harus lebih ikhlas untuk umroh di masa pandemi ini. Karena mungkin terjadi seperti ada kena
virus corona atau apa, dan harus lebih ikhlas, harus lebih lebih berserah diri kepada Allah. Jadi umroh ini saya bilang umroh di masa pandemi ini umroh pilihan, tidak semua orang yang mau umroh di masa pandemi ini. Jadi kalau memang sudah kita memutuskan hati kita untuk umroh di masa pandemi ini, kita harus ikhlas dan kita harus kuat menghadapinya. Karena saya juga bicara karena kemungkinan buruk itu ada. Waspada untuk umroh di masa pandemi ini. Itu aja, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Rahman yang telah hadir dan bincang-bincang kita di Sukses Topes 2022 ini di Sriwijaya Pos dan Sri Pugu TV. Mudah-mudahan informasi ini sangat penting dan bermanfaat bagi calon jemaah yang akan berangkat pada periode Januari ini dan awal Februari. Ustaz terima kasih, syukur kasihan jazakallah khair, mudah-mudahan antum sehat, antum kembali semangat umroh dan begitupun bagi jemaah umroh yang akan berangkat, kami ucapkan selamat jalan dan sesuai pesan Ustaz tadi, jaga imunitas dan jangan lupa tetap berserah diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian saya terima kasih atas kesempatannya telah bergabung bersama kami. Pemirsa, sampai jumpa, nanti kita akan bertemu kembali pada rubrik yang lebih menarik lagi, yang lebih seksi lagi. Demikian dapat kami sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.